Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian semua dalam kondisi sehat semua. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengedit foto menggunakan aplikasi Photoshop. Tapi sebelumnya kita awali dahulu dengan sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, materi kita hari ini adalah mengedit foto yang kurang pencahayaannya kita buat menjadi lebih cerah gitu ya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu foto yang akan kita edit. Klik file, open. Misalnya saya memiliki foto Ustadz Abdul Somad seperti ini. Tapi kita perhatikan foto ini terlihat uh, gelap gitu ya. Kita akan mencerahkan foto Ustadz Abdul Somad ini. Bagaimana caranya? Silahkan disimak baik-baik ya. Langkah pertama untuk mencerahkan foto yang gelap ini, pertama-tama kalian gunakan Move Tool. Seperti biasa kalian buka terlebih dahulu gambar gemboknya ya, locknya ini kita buka gambar kuncinya dengan cara klik 2 kali ya pada bagian gembok ini, klik 2 kali, kemudian boleh kita beri nama di sini Abdul Somad gitu ya, dan kasih nama layernya layer Abdul Somad gitu ya, kemudian klik OK. Kemudian kita akan mengatur terang gelapnya foto ini menggunakan klik image, kemudian pilih adjustment, kemudian pilih di sini curves ya, curves tulisannya, curves gitu ya. Oke, di sini ada gambar garisnya. Nanti bisa kalian geser gambar garisnya ya. Oke. Kalau kita geser ke bawah, maka foto ini lihat akan semakin gelap. Berarti kita akan gesernya ke atas ya. Nah, lihat. Foto Ustadz Abdul Somadnya akan kelihatan lebih cerah ya. Lebih terang. Kemudian kalau sudah klik OK ya. Kemudian kita juga bisa atur kontras warna dari foto Ustadz Abdul Somad ini dengan cara klik image, kemudian masih pakai adjustment. Selanjutnya pilih brightness and contrast ya. Brightness garis miring kontras gitu ya. Nah, kita atur di sini kontrasnya ya. Ya, kontras itu adalah perbedaan warna terang dan gelapnya. Kita tambahkan misalnya warna kontrasnya, digeser ya, perhatikan warnanya menjadi lebih kontras antara warna terang dan gelapnya gitu ya. Tapi kalau kita geser ke sini, lihat warna perbedaannya akan semakin pudar ya. Misalnya saya tambah kontrasnya di sini menjadi plus 25 gitu ya. Ya, plus 25. Oke, kemudian. Oke, kita sudah berhasil mencerahkan dan menambah kontras dari foto Abdul Somad. Selanjutnya saya akan menghapus background dari foto Abdul Somad ini. Caranya saya akan gunakan quick selection tool terlebih dahulu ya. Quick selection tool, kemudian kita atur ukurannya. Di sini saya pilih 10 gitu ya, nanti bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian, tapi saran saya jangan terlalu besar. Kemudian pastikan yang aktif adalah yang positif ya, gunakan tadi quick selection tool, yang aktif yang positif ya. Kemudian kita klik tahan mouse-nya ya, boleh sedikit-sedikit terlebih dahulu ya. Ini ada yang kelebihan, kita kurangi di sini ya, gunakan yang negatif berarti. Oke ya. Di sini memang kalian berlatih ketelitian gitu ya, supaya
bisa menghapus fotonya dengan baik. Ini juga di bagian tangan ada yang kelebihan, bisa dikurangi ya. Oke, misalnya mau dihapus segini dahulu, kemudian pencet delete. Setelah itu kalau mau menghilangkan seleksinya, select, deselect gitu ya. Kita seleksi lagi dari awal menggunakan quick selection tool tapi yang positif gitu ya. Misalnya segini lagi kita hapus gitu ya. Sedikit-sedikit seperti ini boleh ya. Oke, daripada sekaligus langsung banyak, tapi banyak juga yang harus dikurangi. Nah, saya sedikit-sedikit terlebih dahulu boleh. Ini dikurangi lagi sedikit di bagian tangan, kemudian di bagian sisi badannya juga ada yang perlu dikurangi misalnya ya. Jika ada yang butuh ditambah, gunakan yang positif. Kalau untuk mengurangi, gunakan yang negatif ya. Ini bagian dalamnya ternyata ada yang terseleksi, saya kurangi terlebih dahulu bagian dalam badannya. Oke, kemudian kita hapus ya. Bagian atas saya tambah seleksinya misalnya ya, sedikit-sedikit seperti ini boleh ya. Dihapus lagi sedikit-sedikit saja. Bagian pecinya terkena kita kurangi berarti. Oke. Nah, sekali lagi butuh kesabaran dan ketelitian dari kalian. Bagian badannya ada yang terkena, kita kurangi lagi. Misalnya segini dulu boleh nih ya, dihapus gitu, tambah lagi pakai yang positif. Oh, ini ada yang terhapus ternyata. Jadi bagian bahunya kita boleh mundur pakai history ya, mundur satu langkah. Oke, ini bagian sini berarti perlu dikurangi ya, baru dihapus, kemudian tambah lagi yang pakai positif. Dikurangi lagi. Ya. Nah, kita hilangkan seleksinya, select ke select ya. Oh, di bagian antara mic dengan leher Abdul Somad masih ada nih yang belum diseleksi ya. Saya zoom terlebih dahulu pakai kontrol tanda plus, kontrol tahan pencet tanda plus gitu ya supaya lebih jelas. Nah, ini di bagian sini ada yang belum terseleksi. Saya gunakan quick selection tool, masih ya, quick selection tool pakai yang positif. Nah, ini di sini ternyata ada yang belum. Quick selection toolnya ternyata terlalu besar, saya kecilkan pakai yang ukuran 5 misalnya ya, enter supaya bisa menjangkau celah yang sempit ya. Ini kita kurangi karena kita hanya akan mengurangi bagian yang dalam saja nih, kita hapus gitu ya. Jadi bagian mic yang terseleksinya kita kurangi dengan quick selection tool yang tandanya negatif atau namanya itu subtract from selection gitu ya. Oke, kita hapus ya. Saya zoom out lagi sekarang pakai kontrol tahan pencet tombol mouse, tombol keyboard
yang tanda min gitu ya. Misalnya Ustadz Abdul Somad sudah saya hilangkan backgroundnya ya. Selanjutnya saya buka foto untuk jadi gambar fotonya background dari Abdul Somad, misalnya foto Monas gitu ya. Ya, saya mau pindahkan foto Abdul Somad ini ke dalam foto Monas, berarti kita ini masih ada seleksinya, select dulu, kemudian kita pindahkan ke gambar Monas gitu ya. Klik tahan, pindahkan, lepas mouse-nya di gambar Monas. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, foto Abdul Somad ini sudah tidak terpakai, kita tutup, tapi tidak usah disimpan dahulu ya, nggak usah disimpan, klik no ya. Kemudian sekarang kita fokus ke gambar Abdul Somad dan gambar Monasnya ini. Oke, di sini ada layer 1 berupa gambar Abdul Somad, kemudian background adalah gambar Monasnya ya. Ini boleh diganti namanya dulu jadi Abdul Somad ya. Kalau mau diatur besar kecilnya dari gambar foto Abdul Somad ini, diklik layernya, kemudian pilih edit, kemudian free transform ya. Oke, ini sudah beberapa kali saya ulang-ulang ya. Kalau sudah, tekan enter. Pekan lalu kita sudah belajar cara menambahkan efek outer glow ya pada sosok tokoh dalam foto. Caranya saya ulangi lagi, klik kanan pada bagian layer nih, di bagian docker layer ada layer Abdul Somadnya, kita klik kanan, kemudian pilih blending option, pilih outer glow ya. Outer glow yang diklik tulisannya ya, outer glow diklik tulisannya, maka di bagian ini akan berubah seperti ini. Diatur, lihat efek cahaya di sekeliling badan Abdul Somad ya. Oke, misalnya saya kasih 30 ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, selanjutnya boleh ditambahkan tulisannya ya. Untuk menambahkan tulisannya, kalian gunakan horizontal type tool yang ikonnya huruf T. Kemudian kalian pilih jenis hurufnya di sini ya. Misalnya saya pakai jenis huruf yang ini saja. Kemudian kalian atur besarnya huruf. Misalnya saya pakai ukuran 60. Di sini warna hurufnya bisa kalian pilih ya. Nah, ini bisa dipilih, banyak sekali pilihan warnanya. Saya gunakan warna biru dongker seperti ini atau biru tua. Klik OK. Kemudian saya klik sekali, ingat klik sekali aja ya, jangan ditahan. Klik sekali, kemudian saya tuliskan di sini, saya ketikkan, misalnya tulisannya Tablik Akbar gitu ya, Ustadz gitu ya, saya singkat Abdul Somad ya. Saya enter untuk pindah baris. Monas gitu ya, Monas 2 Desember misalnya 2/12 tahun, misalnya tahun 2022 misalnya, seperti itu ya. Kalau sudah, klik move tool. Sekarang apakah tulisan ini bisa diberi efek juga seperti halnya Ustadz Abdul Somad, diberi efek outer glow? Tentu bisa ya. Di bagian layer sini, layer yang tulisan, nah, diklik kanan, kemudian kalian pilih blending option lagi, kalian pilih outer glow, diklik tulisannya ya. Kemudian kalian berikan efek outer glow-nya seberapa banyak gitu ya. Oke,
Misalnya di sini saya tulis 15 gitu ya. Kalau sudah, klik OK. Ya, kalau mau digeser tulisannya, pastikan yang diklik adalah layer tulisan ini. Diklik terlebih dahulu, kemudian baru digeser menggunakan move tool. Ya, digeser. Oke. Ya. Oke, desain atau hasil editing foto kita sudah jadi, tinggal kita simpan, klik file, kemudian pilih save as, ya, simpan dalam format, misalnya di sini formatnya saya ganti menjadi JPG, nama filenya kita ketik misalnya di sini 11 ya, nomor absen saya misalnya saya ganti di sini namanya 11 catur pasio tablik misalnya ya, kemudian klik save. Ya, ditanya ukuran filenya, saya pilih di sini kualitinya yang maksimum ya, dengan ukuran filenya saya geser sampai pojok saja nih, yang paling maksimal, klik OK kalau sudah ya. Untuk melihat hasilnya, klik Windows Explorer, kemudian tadi saya simpan di lokasi dokumen. Ini nama filenya 11 catur setio tablik. Kita open, klik open, klik kanan open atau klik 2 kali. Nah, ini hasil foto editing kita hari ini. Oke, sampai di sini materi kita. Persiapkan untuk PAS pada pekan depan, pelajari semua yang sudah diajarkan ya. Buat yang setiap pekannya mereka praktik, insya Allah tidak akan ada kesulitan. Tapi yang tiap pekannya hanya menonton saja tidak mempraktikkan, mungkin akan kesulitan ya. Tapi Bapak harap semua kalian bisa mengerjakan PAS pekan depan dengan hasil yang baik. Karena itu, buat yang lupa, silahkan tonton kembali video-video pembelajaran, video tutorial yang saya share setiap pekannya. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.